Aset Bank Sentral China melonjak selama 6 bulan, memicu spekulasi tentang pelonggaran kuantitatif. Beberapa tahun yang lalu, China mengatakan tidak akan menerapkan pelonggaran kuantitatif, sebuah kebijakan kontroversial yang menggunakan pembelian obligasi untuk merangsang perekonomian. Kini, tampaknya mereka melakukan hal yang sama, menyuntikkan triliunan yuan ke dalam perekonomian yang bermasalah dalam upaya membantu pemerintah daerah yang terlilit utang. Data terbaru dari People's Bank of China, PBOC, mengungkapkan lonjakan signifikan pada aset bank sentral, menunjukkan penerapan kebijakan kontroversial tersebut. Catatan neraca menunjukkan peningkatan tajam dalam aset, meningkat hampir 5 triliun yuan, sekitar 705 miliar dolar AS, pada paruh kedua tahun 2023. Pada bulan Juli tahun 2023, aset bank mencapai 40,8 triliun yuan, sekitar 5,69 triliun dolar AS, terus meningkat setiap bulan berikutnya hingga mencapai 45,7 triliun yuan, sekitar 6,43 triliun dolar AS, pada bulan Desember tahun 2023, peningkatan yang substansial selama 6 bulan. Pertumbuhan aset bank sentral yang tiba-tiba telah memicu kekhawatiran pasar yang luas dan memicu diskusi mengenai penerapan pelonggaran kuantitatif di China. Sebuah artikel Bloomberg pada bulan November menimbulkan pertanyaan tentang apakah China menerapkan pelonggaran kuantitatif versi mereka sendiri untuk mengatasi krisis properti. Meskipun ada kritik sebelumnya terhadap pelonggaran kuantitatif, terutama pada bulan Desember tahun 2019 ketika Gubernur PBOC Yi Gang menekankan pentingnya mempertahankan kebijakan moneter normal selama mungkin dan tidak akan menggunakan pelonggaran kuantitatif, dengan mengatakan, kita tidak boleh membiarkan uang yang dimiliki oleh rakyat China menjadi tidak berharga. Analisis terhadap aset-aset utama bank sentral selama 6 bulan terakhir menunjukkan sedikit perubahan pada cadangan devisa dan perubahan signifikan dalam kewajiban terhadap perusahaan penyimpanan lainnya, yang mengindikasikan pembelian obligasi sebagai strategi utama. Tindakan China hanya merombak utang. Laporan mengungkapkan bahwa beberapa pegawai negeri di China tidak dibayar selama berbulan-bulan. Hal ini menunjukkan parahnya krisis utang daerah, yang terkait erat dengan gejolak real estate yang sedang berlangsung, karena tanah secara tradisional berfungsi sebagai sumber pendapatan utama bagi pemerintah daerah. Menurut Mike Sun, konsultan investasi terkemuka Amerika Utara dan pakar China, Beijing berupaya mengatasi krisis utang pemerintah daerah melalui pelonggaran kuantitatif secara bijaksana, dengan menyuntikkan likuiditas ke pasar. Namun, Sun memperingatkan bahwa langkah-langkah ini hanya merombak utang, dan gagal mengatasi masalah mendasar jangka panjang. Sun menjelaskan bahwa inisiatif pelonggaran kuantitatif yang dilakukan Beijing tidak menyuntikkan uang ke dalam perekonomian atau mengarahkannya ke investasi infrastruktur. Sebaliknya, bank komersial membeli obligasi dari pemerintah daerah, yang kemudian memanfaatkan dana tersebut sebagai jaminan atas pinjaman dari bank sentral. Bank sentral, melalui program seperti program pinjaman tambahan yang dijaminkan, memberikan pendanaan kepada bank, seringkali menggunakan obligasi pemerintah sebagai jaminan. Intinya, meskipun pemerintah daerah menerima pendapatan jangka pendek dari pinjaman bank sentral memperoleh pendapatan dari pembeli obligasi negara tambahan yang diterbitkan. Sun menekankan bahwa dari sudut pandang teori keuangan, utang tersebut tidak hilang melainkan berpindah ke pembeli lain, bank sentral, yang mencerminkan neracanya sebagai utang baru. Sun menyoroti pertanyaan penting mengenai siapa yang membeli obligasi ini, dengan memperhatikan pergeseran dari modal asing dan investor swasta ke bank komersial sebagai pembeli utama. Dia menggarisbawahi bahwa pada akhirnya masyarakat China lah yang menanggung beban utang ini meskipun terjadi pergeseran pembeli. Utang daerah mencapai titik tertinggi baru. Menurut laporan Goldman Sachs pada bulan Juli, sistem perbankan China diperkirakan memiliki utang pemerintah daerah sebesar 94 triliun yuan atau sekitar 13 triliun dolar AS. Pada tahun 2023, China menerbitkan lebih dari 9 triliun yuan atau sekitar 1,28 triliun dolar AS obligasi pemerintah daerah, dengan hampir setengahnya diperuntukkan bagi pembayaran utang, sehingga menandai rekor tertinggi dalam pinjaman daerah. Dengan sekitar 3,6 triliun yuan atau sekitar 510 miliar dolar AS obligasi pemerintah daerah yang akan jatuh tempo pada tahun 2023, pemerintah daerah menghadapi tekanan yang signifikan di tengah keterbatasan pendanaan. Sekitar setengah dari obligasi yang diterbitkan adalah untuk proyek-proyek baru, sedangkan sisanya adalah obligasi refinancing, dengan peningkatan obligasi refinancing sebesar 82% dibandingkan tahun sebelumnya, yang merupakan bagian dari inisiatif pertukaran utang untuk mengurangi biaya pinjaman. Sejak Oktober tahun 2023, lebih dari 20 provinsi di China telah menerbitkan lebih dari 1,3 triliun yuan, sekitar 180 miliar dolar AS dalam bentuk obligasi refinancing khusus untuk membantu pembayaran utang, peningkatan tajam dari 200 miliar yuan, sekitar 29,7 miliar dolar AS yang diterbitkan pada tahun 2022.
Pembatasan awal terhadap penerbitan utang pemerintah daerah diberlakukan di 12 wilayah yang memiliki utang besar untuk mengekang pinjaman yang berlebihan. Namun tekanan dari perlambatan ekonomi menyebabkan keputusan yang jarang dilakukan oleh Bank Sentral pada bulan Oktober untuk menerbitkan obligasi tambahan sebesar 1 triliun yuan, sekitar 139 miliar dolar AS dalam obligasi pemerintah daerah untuk belanja infrastruktur. Selain itu, Beijing berencana untuk menerbitkan 1 triliun yuan, sekitar 139 miliar dolar AS dalam obligasi khusus ultra jangka panjang tahun ini, seperti yang dilaporkan oleh The Wall Street Journal pada tanggal 5 Maret.